Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Semin dari kelas 20B2 Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang e-bisnis. Salah satunya apa itu e-bisnis, sejarah awalnya, spektrumnya, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, muncullah istilah baru dari dunia bisnis, yaitu e-bisnis. Tahukah kalian apa itu e-bisnis? E-bisnis merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media transaksinya. Untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis tersebut meliputi sistem itu sendiri. Tahu lebih mudahnya, e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan internet. Ya, itu aja singkat apa itu e-bisnis. Nah, ini ada sejarah awal e-bisnis. Ya. Sejarah awal perkembangan e-bisnis yaitu pada tahun 1970-an. E-bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut Electronic Fund Transfer atau biasa disingkat dengan EFT. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini. Sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Pada tahun 90-an, di mana teknologi IPW semakin maju, karena tidak hanya menampilkan data saja, melainkan sudah mampu untuk menampilkan foto, video, suara, bahkan animasi. Pada tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis semakin pesat, di mana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan di Indonesia sendiri telah beralih ke e-bisnis dalam konsep pemasaran produk-produknya. E-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Nah, di sini ada beberapa spektrum e-bisnis. Yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi itu maksudnya adalah manfaat yang paling nyata dalam sebuah perusahaan di dunia e-bisnis. Jadi perusahaan akan dapat mengurangi total biaya operasional bagi aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi. Yang kedua adalah efektif. Efektif itu tepat ya dalam pencapaian tujuan secara langsung. Selanjutnya ada reach. Yang dimaksud ini adalah perusahaan dapat memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Ya, selanjutnya ada struktur. Struktur yaitu terciptanya berbagai jenis produk-produk maupun jasa-jasa baru secara terstruktur. Yang selanjutnya itu adalah opportunity. Yang terakhir ini adalah terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat selalu diketemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Nah, di sini ada perbedaan bisnis tradisional dengan e-bisnis. Bisnis dengan model tradisional adalah pembangunan sistem yang dikelola oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan juga BUMD.
Biasanya bisnis tradisional bekerja sama dengan tempat-tempat usaha seperti ruko, tokoan, dan lain sebagainya. Sedangkan e-bisnis atau bisnis digital memiliki arti yakni bisnis dengan sistem milik sendiri atau suka hati yang melakukan bisnis. Ya, bisnis digital ialah bisnis yang berkaitan dengan internet, bisnis yang memasang iklan penjualan melalui blog atau website yang bisa dikunjungi via internet dan melakukan transaksi tanpa bertemu penjual maupun pembeli. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang dapat dilihat. Yang pertama itu bisnis tradisional itu terdefinisi dengan jelas. Tidak ada perubahan pada lingkungan dan teknologi bisnis, tekanan dan target waktu yang tinggi. Yang terakhir itu pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, itu kan tadi bisnis tradisional. Sekarang yang e-bisnis atau electronic bisnis. Yang pertama itu definisi masa depan tidak jelas. Ya karena apa ya? Banyaklah perubahan-perubahan pada lingkungan dan teknologi bisnis permanen dan tidak terduga. Waktu dan kecepatan pemasaran adalah faktor kompetitif yang utama. Terakhir adalah pembelajaran yang berkelanjutan dan dibutuhkan adaptasi yang tinggi. Itulah tadi beberapa perbedaan bisnis tradisional dengan bisnis elektronik atau e-bisnis. Nah, ini ada beberapa jenis bisnis elektronik. Yang pertama B2B atau business to business. Business to business ini adalah bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ataupun yang berbeda, dan kegiatan transaksinya dilakukan melalui internet. Yang kedua ini adalah business to consumer atau B2C. Jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. Jenis ini akan menawarkan produk yang kualitasnya memang baik dan bagus dengan harga yang relatif lebih murah dengan pelayanan yang baik agar mampu meraih kesuksesan yang cepat. Yang ketiga ada consumer to consumer. Itu maksudnya mereka yang merupakan pelanggan dan mereka yang akan menjualnya lagi ke pelanggan yang lain. Yang terakhir ada consumer to business. Maksudnya ini adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan. Lalu para pemasok atau pengusaha akan saling berlomba-lomba dalam menyediakan apa yang konsumen tersebut perlukan. Itulah tadi beberapa pembahasan singkat mengenai bisnis elektronik dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.